Wahai pemuda-pemudi, jika hatimu dilanda asmara cinta, maka bersyukurlah engkau kepada Allah. Kapan kau menemukan pasanganmu cerewet, jangan kau berkata cerewet itu jelek, enggak. Dan dari sini juga para orang tua harus punya kecerdasan. Para orang tua harus punya kepekaan. Akhlak mulia ini adalah sumber dari segala keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiat apakah yang harus dihadirkan di saat kita menemukan anak-anak kita sulit diajak sholat? Problem di atas problem, masalah di atas masalah. Kalau kita punya si buah hati, si anak tidak mau sholat. Akan tetapi orang tua harus tetap senantiasa ada kerinduan untuk membangkitkan anak agar supaya anak menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solehah. Mula-mula dijelaskan oleh syariat Islam, jika engkau ingin punya anak yang ahli sholat, tentu tidak bisa ujuk-ujuk dewasa langsung diperintah sholat itu, enggak. Tetapi kembali kepada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Ajaran baginda agung Nabi Muhammad SAW sangat jelas. Usia 7 tahun diperkenalkan anak ini tentang toharo, wudu, istinja, bersesuci. Kemudian mulai diajak menuju musola, diajak menuju masjid. Kemudian di saat usia 10 tahun, karena usia 10 tahun ini adalah usia mendekati baligh dan mungkin sekali juga adalah baligh, maka dari situ harus ada penekanan lebih. Jika anak kita nggak sholat, maka boleh kita suruh dengan agak tegas, bahkan kalau perlu boleh diperkenankan untuk memukul. Akan tetapi memukulnya di sini jangan dibayangkan memukul yang begitu keras gitu, enggak. Ulama menjelaskan memukulnya di sini adalah memakai siwak. Siwak adalah hal yang sangat kecil, karena makna dari ketegasan memukul pakai siwak ini tiada lain kecuali hal ini penting loh nak. Jangan kau tinggal sholat ini. Sholat adalah imaduddin. Sholat ini adalah tiang agama, pondasi agama. Kapan menegakkan sholat maka dia telah mengokohkan agamanya. Dan kapan meninggalkan sholat maka dia telah merobohkan agamanya. Kapan anak ini sudah diajarkan mulai dari usia 7 tahun hingga usia 10 tahun diajarkan sholat, maka tentu di saat besar dia akan ada punya kerinduan lebih di dalam mengerjakan sholat. Bahkan dia punya keengganan untuk tidak mau meninggalkan sholat. Kenapa? Karena sudah terpatri, sudah diajarin mulai dari kecil. Nah pertanyaannya sekarang adalah, kalau anaknya susah diajak sholat ini bagaimana? Nah tentu kalau sudah susah kayak gini berarti hal ini kelewat. Usia-usia yang perlu dimanja dengan pendidikan sholat tadi kelewat. 7 tahun kelewat, 10 tahun kelewat. Lah kalau seperti itu bagaimana? Setidaknya ada 6 hal yang perlu diperhatikan bagi orang tua yang punya anak yang sudah terlanjur susah untuk sholat. Apa 6 hal tersebut? 1. Fahamkan kepada anak kita tentang pentingnya sholat. Kasih pemahaman bahwasanya sholat ini adalah penting. Sholat ini adalah amal ibadah yang pertama kali dihisap oleh Allah. Kapan sholatnya bagus, maka semuanya amal kebaikan yang lainnya bagus. Kapan sholatnya ini bolong-bolong, maka semua amal kebaikan yang lainnya tidak dianggap oleh Allah. Beri pemahaman yang penting. Dan juga fahamkan pula bahwasanya sholat ini adalah bukan sesuatu yang susah. Sholat ini bukan sesuatu yang berat, tapi sholat itu sesuatu yang ringan. Nggak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh tidur-tiduran.
tidak bisa mengambil wudhu, bisa memakai tayamum. Nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum, boleh sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Jadi fahamkan ke mereka itu sholat itu sederhana, sangat-sangat mudah. Kapan kalau sudah diberi pemahaman seperti itu, maka lanjutkan tips yang kedua. Apa tips yang kedua? Mulailah mengajak sholat. Diajak pelan-pelan, nak sholat ya. Mungkin Anda harus memberi contoh, Anda harus narik dia sholat. Anda harus menjadi imam dulu. Beberapa hari Anda telatenin kayak gitu, 40 hari insya Allah rajin sholat itu. Nggak apa-apa. Anda mungkin ada keluangan waktu untuk membimbing itu anak. Mulai dari sholat subuhnya, Anda paksa diri Anda untuk membimbing dia. Sholat duhur, sholat asar, sholat isya, sholat maghrib, sholat isya. Nah ini terus gak apa-apa, Anda continue seperti itu. Insya Allah 40 hari, anak itu akan menjadi punya kerinduan untuk sholat. Maka kapan Anda sudah memahamkan begitu besarnya pahala sholat, begitu pentingnya sholat, dan begitu mudahnya amal ibadah sholat, maka mulailah Anda mengajak. Dan tentu di saat mengajak ini, jadikan Anda mengajak ini dohir batir. Anda benar-benar harus merasa ngambil kepentingan benar di dalam mengajak ini. Jangan sampai Anda separuh-separuh, karena kalau separuh-separuh khawatir anak ini terlanjur akhirnya nggak sholat. Loh, kalau seumpama anak ini nggak sholat, yang rugi juga orang tuanya. Karena nanti orang tuanya dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tips yang kedua ini sudah dijalankan, maka ambil tips yang ketiga. Apa ambil tips yang ketiga? Anda menjadi suri tauladan yang terbaik di dalam urusan sholat. Tampakkan Anda kalau sholat semangat. Tampakkan Anda sholat 5 waktu. Tampakkan Anda sholat berjamaah. Tampakkan Anda berzikir setelah sholat. Artinya Anda ini termasuk suri tauladan yang menikmati ibadah sholat itu. Dan Anda tampakkan sholat nggak susah. Begitu ringan, begitu mudah. Padahal ayah, ibu mungkin dari kantor, ibunya dari jualan, tapi kenapa di saat mendengar adzan sholat begitu bergegas menuju masjid, begitu bergegas menuju musola. Jadi contoh-contoh yang baik seperti itu otomatis itu akan memberikan dampak psikolog di dalam hati sang anak. Oh, ternyata sholat itu mudah. Buktinya ayah ini sesibuk kayak apapun dia sholat, ibu sesibuk kayak apapun sholat. Maka tips yang ketiga, Anda harus menjadi suri tauladan terbaik. Kemudian tips yang keempat, keempat adalah kontrol terus-menerus dengan cermat. Kontrol terus-menerus dengan cermat. Artinya apa? Anda jangan sungkan-sungkan mengingatkan terus berkenaan dengan sholat. Artinya mungkin sebelum masuk waktunya adzan sholat, Anda udah mengingatkan, Dek, jangan lupa ya jam 12 sholat duhur ya. Nanti dibimbing sama Umi ya. Nanti dibimbing sama ayah ya. Loh, dikontrol dengan cermat seperti itu. Kemudian nanti juga mau sholat asar, mau sholat maghrib, sholat isya, terus seperti itu. Sehingga apa? Tidak ada celah bagi anak itu leha-lehan, nyantai-nyantaian, atau berlarut-larut dengan mainannya meninggalkan sholat. Enggak, karena dikontrol terus. Ini tips yang keempat. Kemudian tips yang kelima, memberi hadiah dan pujian di saat anak ini mau mengerjakan sholat. Wah, adik ini memang soleh. Wah, adik ini memang soleha. Adik ini cakep ini, ahli surga ini. Jadi perlu sanjungan-sanjungan seperti itu. Bahkan perlu bukan hanya sanjungan, kasih hadiah. Pokoknya adik, kalau ternyata hari ini 5 waktu sholatnya full, adik dapat ahli surga dan akan dapat hadiah nanti. Sok ayo minta hadiah apa. Nah, dikasih seperti itu. Karena anak kecil itu dunianya adalah dunia hadiah. Anak kecil itu dunianya dunia pujian. Jangan anak kecil tiba-tiba sudah diantem, kamu ikhlas ya. Jangan hanya nunggu hadiah saja, nggak bisa, dia nggak paham seperti itu. Maka biasakan tips yang kelima ini, kalau anak ini sukses melaksanakan sholat, mendirikan sholat, maka kasih pujian dan hadiah. Tentu sebisa mungkin hadiahnya adalah hadiah mendidik. Mungkin dikasih hadiah buku-buku bacaan tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Atau bolehlah sesaat hadiah diajak main-main, jalan kemana. Atau mungkin sesaat hadiahnya diajak makan, ada di mana. Pokoknya dikasih apresiasi, dikasih perlakuan lebih khusus kalau anaknya sudah tuntas dalam sehari melaksanakan sholat 5 waktu. Seterusnya seperti itu, dipuji, dikasih hadiah. Akhirnya nanti lama-kelamaan terbiasa dia di dalam sholatnya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa ini yang terakhir, berdoa, minta kepada Allah, mohon kepada Allah. Yang ngasih kebaikan siapa sih? Allah. Yang menjadikan anak kita soleh-soleha siapa sih? Allah. Maka ayo ngadu. Wahai para orang tua dimanapun Anda berada, jika Anda menemukan
kepada diri putra-putri Anda, kok ada sudah benih-benih bermalas-malasan di dalam urusan sholat, maka Anda minta kepada Allah, ngadu kepada Allah, nangis benar, minta kepada Allah, khususnya di waktu bangun malam. Kenapa? Khawatir anak ini terbiasa meninggalkan sholat. Bukankah orang meninggalkan sholat dosanya sangat gede? Bahkan hukuman di dalam syariat, orang yang meninggalkan sholat itu adalah dipancung, dipenggal kepalanya. Walaupun tentu ini ada tata caranya. Artinya apa? Ini sangat besar. Sangat dahsyat dosanya orang meninggalkan sholat. Makanya kalau Anda menemukan anak jenengan sudah bermalas-malasan sholat, Anda harus ada nilai sedih, nilai perhatian lebih. Anda banyak ngadu kepada Allah. Ya Allah, bimbing putra-putriku ya Allah menjadi anak-anak yang rajin sholat. Ya Allah, bimbing putra-putriku ya Allah punya kerinduan sholat. Bimbing putra-putriku ya Allah gampang, mudah bisa melaksanakan sholat. Dan ingat, udhuni astajib lakum. Kamu minta, ini saya akan aku beri. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan 6 tips ini, mudah-mudahan anak kita yang tadinya susah sholat menjadi rajin sholat, dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.